Pembalasan istri dikhianati. Bab 76. Ketukan pintu membuat Devan terbangun dan berjalan malas-malasan membukanya. Van. Kita harus segera, Nisa terdiam saat melihat wajah Devan yang lebam. Kamu kenapa? Tanya Nisa heran sambil menatap Ardian. Lu kenapa? Ditangkap Satpol PP. Tanya Ardian sambil tertawa kecil. Seneng lu ya? Bahagia lihat sepupunya dapat musibah begini, kesal Devan. Lu kenapa? Semalam mabuk sampai lebam begini, tanya Ardian lagi. Pasti sakit ya, musibah apa sih Van? Sampai segininya, ujar Nisa sambil memegang pelan pipi Devan yang lebam. Iya Nis sakit banget, rengek Devan membuat Ardian memasang wajah juteknya. Jangan pegang dia Nis, itu resiko penjahat wanita, ucap Ardian menarik tangan Nisa. Tapi itu harus diobati kasihan Devan. Iya Nis, lu di sini aja tolong obati gue, jangan dengerin sepupu nggak punya hati itu, rengek Devan lagi. Lu bukan anak TK yang harus diobati kan? Lagian gue yakin lu begini karena ulah lu sendiri yang nggak berubah-ubah, lu mau ikut nggak? Tanya Ardian. Kemana? Melanjutkan kerjasama kemarin, kalau selesai hari ini kita pulang. Jangan pulang dulu Bunda bisa syok lihat muka anak kesayangannya bonyok gini, setidaknya sampai memarnya hilang deh. Gue justru ingin lihat reaksi Bunda pas lihat muka anak brengseknya ini hancur. Jahat banget lu rajuk Devan. Nisa melototkan matanya pada Ardian karena tidak ada rasa simpati sedikit pun pada sepupunya ini. Jadi harus berapa lama lagi? Pekerjaan gue banyak di Jakarta. Jangan sok sibuk deh lu. Gue tahu kalian juga butuh liburan berdua, pengen mesra-mesraan tanpa gue, ejek Devan sambil mencibir. Nah lu tahu itu, kenapa malah nahan kita di sini, jawab Ardian datar. Benar-benar jahat lu sepupu kena musibah juga bukannya prihatin tapi malah ngejahatin, lu lupa kalau gue sepupu lu. Setidaknya kasih gue kesempatan untuk bahagia hari ini gue nggak ikut, ucap Devan memohon pada sepupunya ini. Ardian menarik tangan Nisa untuk keluar dari kamar Devan, percuma bicara dengan sepupunya ini tetap tidak akan pernah mau mengalah. Oke. Gue kasih kesempatan 2 hari lagi, setelah itu kita pulang. Jawab Ardian sambil merangkul pinggang Nisa membuat Devan membelalakkan matanya. Baru kali ini Devan melihat seorang Ardian yang posesif, biasanya terlihat dingin. Hati-hati Nis, jangan sampai beruangnya bangun, pekik Devan lalu menutup pintu kamarnya, takut Ardian malah marah kepadanya. Bucin kan lu? Belum tahu rasanya wanita sih, gumam Devan sambil berjalan ke ranjangnya. Devan meminta waktu pada Ardian bukan karena lebam di wajahnya tapi Devan ingin mencari sosok wanita yang menyelamatkannya semalam. Terima kasih sudah mempercayakan perusahaan kami untuk mitra kerjasamanya, ujar Nisa sopan sambil mengulurkan tangannya. Sama-sama untuk selanjutnya akan diurus oleh asisten saya, ucap Marley menjabat tangan Nisa lalu segera pergi. Nisa tersenyum bahagia karena sepulang dari Bali dia akan mendapatkan bonus dari Rendra. Nisa sangat bahagia karena dia tidak perlu memusingkan biaya pengobatan bundanya. Kamu sangat bahagia? Tanya Ardian. Jika aku bisa meyakinkan Marley bonusku akan cair, itu tandanya Bunda tidak perlu takut untuk berobat karena aku memiliki uang lebih, jawab Nisa membuat Ardian terdiam. Nisa benar-benar mementingkan nasib ibunya, kemana saja dia selama ini mominya hanya memintanya menikahi perempuan tangguh ini dia justru malah cuek.
Nis. Aku kagum padamu, aku Ardian. Kagum. Atas dasar apa kamu kagum? Apa karena aku gendut? Ujar Nisa membuat Ardian tersenyum kecil. Iya, karena aku gendut kamu kagum. Tanya Nisa lagi. Nis, aku serius, menikah denganku semuanya akan baik-baik saja. Kehidupanku tidak seperti yang kamu kira, aku hidup dari keluarga sederhana dan aku memilih banyak. Nis. Aku akan menerima semuanya, potong Ardian membuat Nisa terdiam. Kita bahas saat di Jakarta. Saat ini aku ingin sedikit bersenang-senang karena sudah mendapatkan tanda tangan kontraknya, ucap Nisa mengangkat berkas pentingnya. Harus mencari di mana, gumam Devan bingung, dari tadi dia berkeliling tapi tak menemukan perempuan yang menolongnya semalam. Apa gue tunggu di sini, ujar Devan berdiri di gang sempit tempat semalam perempuan itu menciumnya. Nggak mungkin dia datang kemari, lanjut Devan seperti kebingungan sendiri. Devan seperti terhipnotis oleh kecantikan perempuan itu membuat Devan tidak bisa tidur semalaman memikirkannya. Menurut Devan perempuan itu tidak jago dalam berciuman tapi dia cukup berani mengambil resiko menyelamatkan nyawanya semalam. Devan memutuskan untuk keluar masuk toko agar bisa bertemu perempuan itu tapi sepertinya takdir baik belum berpihak padanya hingga dia tidak bisa menemukan keberadaan gadis itu. Lelah. Hari yang sangat melelahkan untuk Devan mencari sosok perempuan yang tidak diketahui alamat dan namanya, sama seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Devan duduk di salah satu kafe untuk menikmati secangkir kopi agar pikirannya fresh. Saat melihat kiri kanan dan ke depan justru Devan melihat sosok perempuan cantik berlesung pipi sedang tersenyum manis pada teman-temannya. Dia. Perempuan penolong itu, sentak Devan seketika. Devan segera berlari keluar dari kafe. Tapi saat di pintu keluar dia malah ditahan karena lupa membayar kopinya membuat Devan lagi-lagi terkena masalah. Saya sudah bayar semuanya, biarkan saya pergi, pinta Devan. Tidak semudah itu Pak, Anda berusaha untuk lari dari kafe ini tadi, kekeh sang pelayan kafe membuat Devan geram. Dia harus mengejar perempuan yang dia cari seharian ini tapi hanya gara-gara segelas kopi dia harus kehilangan jejak perempuan penolong itu. Devan menghela nafas panjang, mau tak mau dia harus menghubungi Ardian untuk menyelesaikan masalah ini. Tak berselang lama Ardian dan Nisa datang. Ada apa lagi Van, kau mengganggu kencan pertama kami, ucap Ardian datar. Dia sedang makan di salah satu restoran bersama Nisa tapi Devan malah mengacaukan semuanya. Pelayan kafe ini menyandera Kuar, dia mengira aku akan lari tanpa membayar segelas kopi ini, tunjuk Devan pada segelas kopi. Tunjukkan padanya siapa aku beri pelayan ini pelajaran kalau perlu rubuhkan bangunan ini dan beli, kesal Devan. Van, ini di tempat orang, ada peraturan dan ada adat istiadatnya, tidak bisa seenak kita, bisik Ardian. Coba kamu pikirkan, tidak mungkin aku akan membawa kabur segelas kopi itu, sangat keterlaluan. Ya aku mengerti, mungkin kamu tadi buru-buru tapi kita juga harus menghargai mereka, bisa saja dia harus mengganti kopi yang kamu minum itu dengan memotong gajinya. Kamu membelanya. Nis, katakan pada kekasihmu ini untuk membelaku, aku sepupunya bukan pelayan itu, tunjuk Devan. Van, tenang dulu. Ardian pasti tahu cara menyelesaikannya, ujar Nisa menenangkan Devan yang terlihat sangat kesal. Ardian meninggalkan kartu namanya pada karyawan kafe. Jika ingin meminta ganti rugi silahkan datang ke kantorku, aku masih banyak pekerjaan lain lagi,
kami hanya beberapa hari di sini. Jika ada yang dirugikan datang ke hotel tempat kami menginap di Hotel X, ujar Ardian. Pelayan kafe ini seperti terhipnotis dengan ketampanan Ardian, dia hanya mengangguk patuh pada setiap perkataan Ardian membuat Nisa jengah. Nisa menarik tangan Ardian lalu membawanya pergi. Kenapa terburu-buru? Tanya Ardian. Kenapa kamu begitu ramah, biasanya juga dingin, ketus Nisa. Kamu cemburu? Tidak. Jawab Nisa cepat. Kalau tidak kenapa cemberut begitu? Siapa juga yang cemberut? Ini senyum, ujar Nisa memaksa senyuman di wajah cubinya membuat Ardian gemas dan menarik pipi Nisa. Au! Sakit, rengek Nisa mengelus pipinya. Kamu semakin hari semakin cubi. Bilang saja gendut. Hahaha. Cubi sayang, goda Ardian membuat Nisa tersipu karena panggilan sayang Ardian. Cukup sudah membuat masalah Van, aku tidak bisa selalu ada di sampingmu untuk menyelesaikan masalahmu, ujar Ardian saat mereka bertiga sedang makan malam. Berapa kali gue bilang kalau gue tadi lagi buru-buru, pelayannya saja yang kelewat, cuma perkara kopi 30.000 diperdebatkan, kesal Devan. Van, kamu sudah dewasa, jika selalu membuat masalah lebih baik kita pulang besok. Jangan begini, aku masih ada urusan di sini, bujuk Devan. Urusanmu tidak jauh-jauh dari wanita. Apa kamu tidak bosan celap-celup sana-sini? Besok kita pulang tidak ada penawaran lagi. Anissa menatap tajam ke arah Ardian, dia tidak suka bahasa yang diucapkan calon suaminya ini. Nis, bantu aku, mohon Devan pada Anissa dengan wajah memelas. Beri Devan kesempatan, siapa tahu dia memang sedang ada urusan penting di sini. Sahut Nisa. Nis, kamu jangan tertipu daya dengan wajah memelasnya ini. Berapa kali dia membuat masalah, jika bundanya tahu sudah pasti bunda akan langsung kemarin dan menghajar anaknya ini. Gue cuma mau ngucapin terima kasih sama perempuan yang nolongin gue malam itu, nggak ada yang lain, jelas Devan. Kamu pikir aku percaya? Terserah. Terserah kamu mau percaya atau tidak, yang jelas aku tidak berbohong. Aku tadi sudah menemukannya, tapi karena pelayan brengsek itu malah jadi kehilangan jejak, ujar Devan. Jika kamu bersikeras mengajakku pulang, aku akan melaporkan pada Momi kalau kamu di sini kerjanya cuma menggoda Nisa, dan aku memergoki kalian berciuman, ancam Devan membuat Nisa gelagapan. Silahkan lapor, tantang Ardian. Oke. Aku akan menghubungi Momi biar pulang ke Jakarta nanti kalian langsung dinikahkan, ujar Devan mengambil ponselnya di saku celana tapi segera ditepis Nisa dengan meraba paha Devan membuat Ardian marah. Jangan Van, aku belum siap untuk menikah sekarang, mohon Nisa. Nis, apa-apaan kamu, lepas. Marah Ardian dan dijawab gelengan oleh Nisa. Jangan begini, aku belum mempersiapkan semuanya, tolong mengerti posisiku. Bundaku masih sakit saat ini. Lepas Nis, biar aku hubungi Momi dulu, ancam Devan dengan tersenyum licik. Ardian menarik tubuh Nisa dan merangkulnya membuat Devan mencibir. Jangan macam-macam Van. Aku tidak akan membantumu lagi jika kamu mengalami kesulitan, ucap Ardian mendorong kecil tubuh Devan lalu segera membawa Nisa pergi. Hahaha. Mampus lu bucin kan, siapa yang ngebet kawin? Bilangnya aja nggak suka tapi nyatanya nol besar, pekik Devan tapi tak dihiraukan Ardian, dia tetap pergi membawa Nisa dengan wajah kesal. Itu semua juga karena kamu, coba tidak menantang Devan, aku tidak akan memegangnya,
jelas Nisa, tapi Ardian tak sedikit pun menggubris perempuan cantik ini. Dia terus berjalan dengan wajah datarnya membuat Nisa malah ketakutan. Ardian membawa Nisa ke kamar lalu mengunci pintu membuat Nisa ketakutan. Apakah Ardian akan berlaku kasar padanya karena marah? Nisa berpikir Ardian akan memukulnya, mencacinya atau lebih parah lagi menguncinya di kamar mandi. Maafkan aku jika memang itu membuat kamu marah, mohon. Nisa menggoyangkan lengan Ardian yang masih diam. Ardian mendorong tubuh Nisa ke dinding dan memegang kedua tangannya. Nisa memejamkan matanya, dia sangat ketakutan saat ini. Banyak sekali kasus kekasih menyiksa kekasihnya karena cemburu, bahkan ada yang sampai meregang nyawa. Kecupan lembut mendarat di kening Nisa. Perlahan Anissa memberanikan diri membuka matanya pelan. Jangan bertindak yang membuatku cemburu, cukup diam di sebelahku dan bersikap biasa saja pada lelaki manapun juga, ujar Ardian pelan dan diangguki Anissa patuh. Meskipun cepat atau lambat kamu dan aku akan menikah. Tapi aku belum siap untuk itu, aku Nisa. Nis, aku akan menerima apapun kekuranganmu, keluargamu. Beri aku waktu untuk lebih mengenalmu, pinta Nisa pelan. Oke. 1 bulan aku rasa waktu yang cukup untuk menentukan semuanya. Tapi jangan katakan pada siapapun tentang hubungan kita. Papi. Nisa menggelengkan kepala. Mommy. Tidak juga, jawab Nisa pelan. Devan itu ember sayang, dia akan selalu mencoba mengancamku jika tidak ada yang mengetahui hubungan kita. Biar saja waktu yang menjawabnya, aku ingin bekerja seperti biasanya tanpa ada embel-embel calon istrimu. Baiklah. Aku ikuti kemauanmu, tapi jangan larang aku jika ingin berdua denganmu. Tidak untuk di kantor, jawab Nisa cepat. Ardian menghela nafas panjang. Kenapa begitu berat permintaan Nisa? Coba saja dari awal dia langsung menyetujui perjodohan yang ditawarkan mominya, mungkin tidak akan serumit ini, mungkin saja saat ini mereka sudah menikah.